lalu kita sudah menyelesaikan pokok bahasan kita tentang indeks harga dan inflasi. Nah, kesempatan ini kita masuk pada topik tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang mengatur keuangan. Ingat, moneter keuangan. Jadi kebijakan moneter sekali lagi, kebijakan yang mengatur keuangan termasuk jumlah uang yang beredar. Peranan kebijakan, artinya apa peranan dari kebijakan moneter itu? Peranan kebijakan moneter itu adalah sebagai instrumen. Instrumen berarti alat pengendali uang yang beredar. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti pisau. Pisau itu alatnya untuk apa? Memotong atau mengiris. Tujuannya apa? Untuk memudahkan kalau mau memasak. Jadi kebijakan moneter itu adalah instrumen pengendali uang yang beredar. Fungsi kebijakan moneter. Pertama, mobilitas stabilisasi ekonomi. Mobilitas berarti pergerakan, untuk mengatur pergerakan ekonomi itu maksudnya. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga berarti kestabilan harga supaya harga itu tidak kadang naik, kadang turun, tapi netral. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran di sini maksudnya supaya selalu surplus atau ada nilai lebihnya, supaya tidak minus alias utang. Jadi ada 4 fungsi kebijakan moneter tadi. Instrumen atau alat kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama, tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat itu berarti kebijakan moneter untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kenapa harus dikurangi uang yang beredar itu? Karena mungkin terlalu banyak. Ingat, anakku sebelumnya di pokok bahasan inflasi dan indeks harga. Jika jumlah uang yang beredar banyak, sementara jumlah barang yang disediakan tetap, maka akan terjadi inflasi. Maka supaya tidak terjadi inflasi akan dilakukanlah tight money policy. Yang kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar. Ini kebalikan dari tight money policy. Kalau tadi tight money policy adalah mengurangi jumlah uang yang beredar, sekarang menambah jumlah uang yang beredar. Bagaimana caranya menambah jumlah uang yang beredar? Dengan mencetak uang baru. Sementara tight money policy tadi mengurangi jumlah uang yang beredar, bagaimana caranya? Memusnahkan uang yang tidak layak pakai. Kebijakan moneter bisa terdiri dari yang pertama, diskonto, politik diskonto. Ingat, jangan ditambah L ya anakku. Jadi diskonto, no tambah L. Diskonto itu berarti suku bunga. Kalau dalam bank itu suku bunga berarti dinyatakan dalam persen. Yang kedua, politik pasar terbuka. Pasar terbuka, ingat aja di pasar itu ada jualan, ada yang beli. Berarti pasar terbuka berarti jual beli surat-surat berharga. Yang ketiga, cash ratio atau persediaan kas atau cadangan kas. Kalau misalnya terjadi inflasi dalam posisi cadangan kas 60%, maka akan dilakukan misalnya cadangan kas itu dinaikkan atau diturunkan. Yang keempat, dorongan moral atau menghimbau, berarti menghimbau masyarakat supaya lebih hati-hati lagi soal perekonomian. Yang kelima, kredit selektif atau menyeleksi kredit. Seleksinya dengan menggunakan 5C atau 6C. 5C atau 6C kita lihat itu terdiri dari karakter atau kepribadian atau watak orang yang meminjam. Watak orang yang meminjam maksudnya begini, kalau sudah memang kita tahu watak orang yang meminjam itu susah mengembalikan utangnya, alias parjaji calling bahasa Jawanya, maka jangan lagi kita kasih minjam. Kalau memang kita udah tahu kepribadiannya memang susah mengembalikan uang. Begitu. Yang kedua, capacity, kemampuannya. Kemampuannya mengembalikan. Kalau seorang tukang becak misalnya minjam uang 2 juta. Dikembalikan dalam tempo setahun. Nah, kita perhitungkan berapa
penghasilan tukang becak per hari? Bisakah dia sekian-sekian memberikan menyetor pinjamannya? Kalau memang tidak mungkin, jangan dilakukan, jangan dikasih pinjam begitu loh. Yang ketiga, kapital, modal. Lihatlah besar atau kecil modal yang dipinjam. Jadi tergantung kepada kapasitinya tadi. Kalau kemampuannya membayar rendah seperti seorang tukang becak, berarti modal yang kita berikan harus rendah juga. Mungkin hanya 500.000 begitu. Yang keempat, kolateral atau jaminan atau bahasa kerennya broh. Jadi kalau utangnya misalnya 100 juta, brohnya, becaknya, itu nggak mungkin lagi nakku. Maka kalau pinjamannya 100 juta, maka jaminannya mungkin tanah sekian rantai atau rumah atau mungkin mobil yang agak baru begitu. Jadi setiap meminjam harus ada brohnya. Jangan lepas aja uangnya seperti itu hanya modal percaya. Apalagi di zaman sekarang enakku nggak bisa lagi seperti itu. Yang kelima, condition of economic atau kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomian tidak menentu, maka kita harus hati-hati memberikan pinjaman. Jadi dalam kondisi perekonomian yang tidak menentu, tolonglah supaya kalaupun kita memberikan pinjaman, silakan berikan pinjamannya dalam jumlah yang kecil saja. Supaya apa? Supaya resiko yang kita tanggung nanti tidak terlalu besar. Yang berikut, connection, kalau 6C. Connection atau kerjasama atau hubungan atau relasi. Masih mengingat dulu zamannya Soeharto. Itu banyak kredit macet di bank. Hanya dengan modal ya tanda tangan mungkin atau hanya dikatakan aja saya familia si Anu, saya tulangnya si Anu. Masa kalian nggak percaya kasih saya minjam? Nah, dengan menjelaskan hubungan seperti itu orang gampang luluh hatinya lantas diberikan. Padahal boleh saja itu nggak benar. Namun yang paling sering digunakan untuk kredit selektif ini ialah 5C. Kebijakan fiskal. Itu tadi kebijakan moneter tentang keuangan. Sekarang kebijakan fiskal. Ingat aja anakku, fiskal itu pengeluaran atau pajak. Pengeluaran atau pajak. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan menyeimbangkan di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi harus diseimbangkan antara pengeluaran dan penerimaan atau uang masuk dan uang keluar itu harus diseimbangkan. Jangan pula lebih besar uang keluar daripada uang masuk. Seperti dalam bahasa sehari-hari, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Untuk apa ini gunanya? Untuk memperbaiki keadaan perekonomian. Kalau setiap saat lebih besar uang keluar daripada uang masuk, ini mengakibatkan terganggunya perekonomian kita. Jadi kebijakan fiskal itu berperan dalam mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi bukan hanya dalam keluarga saja, uang masuk dan uang keluar itu harus disetel, tapi juga dalam kondisi perekonomian negara juga harus disetel. Supaya apa? Dengan uang yang lebih, uang masuk yang lebih, itu bisa digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan memberikan KIP atau KIS, itu dari sisa lebih, dana sisa lebih dari negara. Apa saja yang menjadi fungsi kebijakan fiskal itu ada 7. Yang pertama fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti menentukan dengan tepat bagaimana dana itu ditempatkan. Artinya disalurkan dana tapi harus tepat pada tempatnya. Jangan nanti katanya beras untuk orang miskin. Ternyata yang menerima beras itu bukan orang miskin. Tapi keluarga pemerintah yang menjabat. Nah ini udah salah. Berarti kebijakan fiskalnya dalam fungsi alokasi udah salah anakku. Yang kedua fungsi distribusi. Berarti menentukan berapa banyak yang akan disisihkan dan tujuan apa yang akan disalurkan. Berapa banyak yang mau disalurkan atau disisihkan tadi dan tujuannya disalurkan untuk apa. Jadi pada masa pandemi sekarang kita tahu sangat banyak dana untuk mengatasi pandemi ini. Mungkin itu akan dipindahkan dari dana tertentu untuk menutupi dana pandemi ini. Jadi ada beberapa dana yang akan
disedot nanti. Fungsi yang ketiga, fungsi stabilisasi, yaitu sebagai pedoman agar pendapatan negara dapat diatur sesuai dengan yang ditetapkan agar pertumbuhan ekonomi stabil. Ingat aja stabilisasi, stabil. Supaya stabil, stabil berarti tenang tanpa gangguan. Tentu keuangannya diatur. Yang keempat, fungsi pembangunan, yaitu agar kegiatan pembangunan mengalami peningkatan. Misalnya, jika banyak masih di negara kita ini, anak-anak tidak bisa mencicipi pendidikan karena keadaan ekonomi atau masih tinggal di pedesaan. Nah, apa yang perlu dilakukan pemerintah supaya kegiatan peningkatan kualitas pendidikan itu di Indonesia meningkat? Ini akan berjalanlah fungsi pembangunan. Yang kelima, fungsi otorisasi, yaitu untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Ini yang bersangkutan ya anakku. Nanti kamu teruskan, kurang diketik. Melaksanakan pendapatan dan belanja itu, maksudnya begini, sudah dibuat porsinya, inilah nanti pendapatan, inilah nanti pengeluaran kita, maka itu harus dijalankan. Fungsi pendapatan yang ditentukan dan pengeluaran yang sudah ditentukan itu harus dijalankan, tidak di stop, itu namanya fungsi otorisasi. Yang keenam, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan sesuai dengan kata dasarnya rencana, berarti membuat rencana atau pedoman merencanakan kegiatan. Kira-kira ke depannya bagaimana cara kita untuk meningkatkan pembelajaran ini? Ada fungsi perencanaan. Yang terakhir fungsi pengawasan. Kata dasarnya awas, berarti kata kerjanya awasi. Berarti pedoman menilai pelaksanaan anggaran. Menilai apakah anggaran yang sudah dikeluarkan itu tepat pada sasarannya. Nah, kalau tidak tepat, apa yang harus dilakukan supaya sasaran tadi tepat? Itulah anakku beberapa fungsi kebijakan fiskal. Ingat ya, ini sering-sering keluar dalam UA atau dalam ujian. Nah, sekarang kita lanjutkan pada instrumen kebijakan fiskal. Ada beberapa instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada disebut dengan sistem perpajakan. Yang kedua politik anggaran. Politik anggaran ini meliputi ada 3. Ada anggaran defisit, defisit artinya minus. Itu uang masuk lebih kecil dari uang keluar. Berarti berutang, itulah ini. Yang kedua anggaran surplus, kebalikan defisit. Kalau defisit berarti minus, surplus berarti positif. Positif berarti uangnya bersisa. Itu berarti uang masuknya lebih besar dari uang keluar. Masih ada saldonya, begitu. Berarti dia hemat. Yang ketiga anggaran seimbang. Seimbang berarti sama uang masuknya dengan uang keluarnya. Jadi kalau masih sama uang masuk dengan uang keluar, itu belum masalah anakku. Nah, sebelum kita lanjut, nanti kamu lihat halaman di paketmu, paket 11 dari alam, halaman 141 sampai 144. Itu nomor 1 sampai 10 dan nomor 15 sampai 25. Pilihan ganda, itu nanti ditulis jawabannya. Ditulis jawabannya saja. Tapi apa jawabannya? Misalnya jawabannya C. Apa kata kunci di C itu? Begitu dia. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut minggu depan. Salam sehat.